kita ini kan demokrasinya tidak terpenuhi syarat-syarat yang namanya modal sosial ya. Modal sosial demokrasi itu kan salah satunya adalah toleransi sebenarnya, toleransi. Dan tidak hanya sebatas toleransi, di situ harus ada koeksisten, Mas Yo, Mbak Didi ya. Kata saya mentoleransi itu kan pada dasarnya berangkat dari ketidaksetujuan. Berangkat dari sebenarnya kita ini berangkat dari perbedaan, mungkin juga berangkat dari pertentangan. Meskipun saya musuh Anda, tapi saya mentoleransi Anda kan gitu. Itu kan logikanya kan seperti itu. Berbeda dengan koeksistensi. Nah, prasyarat demokrasi itu sebenarnya modal sosialnya itu harus ada koeksistensi dalam keragaman. Artinya apa? Artinya ya saya sebagai Muslim diakui keberadaannya sama seperti pemeluk agama yang lain diakui keberadaannya dan rela untuk hidup bersama-sama. Jadi kalau sekarang kita kasih skor 1 sampai 10 nih dalam hal toleransi beragama, kehidupan demokrasi, berapa? Saya merujuk pada ini aja. Skornya berapa? Kan kalau kita ngarang-ngarang kan nanti wah ini kan gak ada alasannya. Di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi dan Iyo. Jangan lupa ya, sebelum mulai kita ajak lagi nih teman-teman untuk subscribe dan like nih biar makin seru ya. Kenapa? Ini kok batik hijau gini sih? Ya hijau karena kan berkaitan dengan bintang tamu nih yang kita mau undang. Dari Muhammadiyah? Iya, dari Muhammadiyah. Saya sendiri hitam. Oke, apa kabar Mas Rohim? Mas Rohim. Seragam sama Mbak Didi. Abdul Rohim Ghazali. Abdul Rohim Ghazali. Aduh, lama banget nggak ketemu ya Mas? Iya, ada terakhir 1 abad. 1 abad ya. Berapa purnama tuh? Mas masih di Ma'arif Institute? Masih ya? Sebagai sesepuh. Sesepuh ya. Oh, kemarin sudah selesai ya sebagai sudah. Direktur eksekutif sudah kemarin 5 tahun ya. Oh, memang ada jatahnya begitu 5 tahun? Enggak juga. Sebenarnya saya itu kan memimpin Ma'arif itu kan di masa transisi. Karena sebelumnya ada sedikit ya biasalah anak-anak muda itu kan. Gonjang-ganjing gitu. Gonjang-ganjing terus saya suruh menenangkan situasi. Kebablasan sampai 5 tahun. Ada cerita apa memang waktu itu? Enggak ada cerita apa-apa sih, itu internal saja. Maksudnya transisi dari apa ke apa gitu maksudnya? Transisi dari teman-teman yang waktu itu mungkin karena sama-sama teman sebaya, ya ada sedikit masalah internal ya. Masalah internal terus sehingga menimbulkan friksi gitu. Ya, nah, saya dianggap bisa mengayomi semua teman-teman gitu. Itu kan adik-adik saya itu kan. Jadi Mas Rohim ini dulunya politisi di Partai Amanat Nasional. Sama Mbak Didi. Zaman ketua umumnya Mas Sutrisno Bahir. Jadi Mas Rohim waktu itu jadi wakil sekjen. Bidang Litbang. Nah, Mas Tri suka bilang, ini Litbang ini bukan penelitian dan pengembangan ya, tapi sulit berkembang katanya gitu. Iya nih, sulit berkembang dari dulu segini-segini aja. Stay slim. Mas Rohim, itu udah nasib. Udah nasib ya. Setelah udah nggak jadi politisi, sekarang jadi pemerhati politik ya? Masih jadi aktivis sih Mbak. Aktivis? Di Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Mas Rohim ini kan Pak Jokowi udah hampir 10 tahun masa bertugasnya dan tanggal 20 Oktober nanti akan ada pergantian kepemimpinan nasional. Pak Prabowo akan dilantik sebagai presiden. Mas Rohim menyikapi 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi itu dari sisi politik, demokratisasi. Atau mungkin ada riset-riset dari Ma'arif Institute yang terkait dengan concern dari Ma'arif Institute sendiri selama pemerintahan Pak Jokowi gitu. Kita sebenarnya Ma'arif Institute itu sikapnya proporsional saja. Jadi tidak ada riset yang secara khusus yang menyoroti tentang bagaimana kinerja Pak Jokowi. Tetapi lebih pada konteks globalnya saja, misalnya soal
kebebasan beragama. Oke, nah ini yang menjadi satu yang menjadi concern utama di Maarif Institute kan ya. Nah, gimana soal kebebasan beragama? Nah, kebebasan beragama ini naik turun, Mas. Sama dengan demokrasi, sama dengan aspek-aspek lain di bidang politik ya. Pada awalnya ya bagus. Nah, kita tahu Mbak Didi ini kan pendukung utama Pak Jokowi. Iya. Apa yang bagus apa tuh kira-kira contohnya? Ya, ada perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Oke. Mereka di awal-awal itu merasa aman ya, meskipun masih ada kelompok yang sisa zaman sebelumnya, seperti pengungsi Ahmadiyah di Madura, Mataram. Mataram. Di Mataram. Kalau yang di Sampang itu Syiah, Mas. Syiah, oke. Itu kan sisa dari sebelumnya. Nah, kita di awal-awal itu kan turut serta advokasi ya. Mengadvokasi mereka, dan pemerintah waktu itu tuh sangat concern dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi ada misalnya nggak punya KTP kalau nggak punya KTP, ya ada pengadaan KTP massal, kemudian ada isbat nikah. Jadi mereka ini banyak keluarga di pengungsian itu, tapi nggak punya buku nikah, nggak punya buku nikah. Karena gitu. nggak ada yang mengesahkan ya dari Nggak sisi ada yang negara mengesahkan. ya. KUA juga nggak mengesahkan gitu. Nah, waktu itu saya kan di KSP ya, di KSP kita bergerak tidak tidak masuk ke wilayah wilayah ideologi mereka, tidak, tetapi lebih pada bagaimana mereka ini sebagai warga negara terpenuhi hak-haknya gitu. Okay. Ya. Itu di awal-awal kan seperti itu, dan itu bisa tuh waktu itu berhasil ya, mereka dapat KTP apa segala macam. Iya, meskipun itu juga inkognito itu, Mas, gerakannya. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan situasi yang belum kondusif. Satu, yang kedua, ada LSM yang sebenarnya kurang ya mungkin agak sedikit entah curiga atau bagaimana dengan langkah-langkah pemerintah. Kemudian ketika ada hal-hal seperti itu dianggap sebagai kamuflase dan lain-lain, kan kayak gitu. Okay. Karena memang pada faktanya mereka masih tetap di pengungsian waktu itu. Dan rekonsiliasi terjadi itu kan sudah di Jokowi periode kedua. Kan. Oh malah, jadi itu di awal periode 1 sampai periode kedua? Iya. Panjang juga ya prosesnya? Panjang. Oke, jadi raportnya mereka bisa Pak kembali, Jokowi, bisa kembali gitu dari pengungsian. Ya, itu ya rapor Jokowi saya kira waktu itu bagus ya, termasuk dalam hal itu ya. Termasuk rapor demokrasi secara umum kan relatif bagus ya. Yang Mbak Didi juga tahu saya kira 5 tahun pertama. Nah, 5 tahun pertama. Dan 5 tahun kedua juga sebenarnya 4 tahun berikutnya masih baik. Dalam batas-batas tertentu. Ini kan problem baru muncul ketika menjelang akhir masa jabatannya. Setahun terakhir ini aja ya. Menjelang pilpres, menjelang pemilu gitu ya. Iya. Yang teman-teman saya kira kita tahu semua, ada beberapa kawan yang sebelumnya memang pendukung utama Pak Jokowi, kemudian menjadi relatif kritis itu, bahkan ada yang kritis banget. Nah, dan itu kalau saya pribadi ya secara proporsional melihatnya itu kan hal yang wajar saja sebenarnya terjadi di dalam proses politik, di dalam proses politik. Ya teman-teman sendiri kan yang ada di pihak Jokowi kan terbelah juga, terbelah. Ada yang tetap mendukung, ada yang sudah berbeda jalan. Berbeda jalan ya, karena banyak faktor ya. Karena sebenarnya ya dalam politik kita ini kan kita kan Mbak, kita ini sudah melewati masa reformasi 2 dekade lebih ya. Tetapi kan proses
demokratisasi yang terjadi di kita ini kan masih belum belum progres ya. Belum progres. Bahkan ada kecenderungan kita terjebak apa yang diistilahkan dengan permanent transition. Nah, transisi permanen. Nah, transisi antar siapa dengan siapa? Ke pemerintah. Dari pemerintahan lama, orde baru. Nah, itu kan dalam proses transisi demokrasi yang normal, itu kan pemilu pada masa peralihan, itu kan pemilu kedua, itu mulai penataan, dan pemilu ketiga setelah reformasi itu seharusnya kita sudah masuk pada fase konsolidasi demokrasi. Dengan memenuhi prasyarat demokrasi yang kita tahu, misalnya seperti Robert Dahl segala macam, itu yang di situ ada pemilu yang bebas, dengan partisipasi masyarakat yang aktif, ya. Kemudian ada sistem terbuka gitu ya. Ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berekspresi, ada kebebasan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginannya, kemudian ada serikat pekerja dan lain-lain gitu, secara mapan. Dan kemudian tiga pilar demokrasi itu sudah berfungsi sebagaimana mestinya, legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Itu kan artinya konsolidasi demokrasi itu kan sudah berhasil. Nah, sekarang ini sampai sejauh ini itu kan belum ya. Kita masih pada kondisi abnormal sekarang ini. Oh, kenapa tuh, Mas? Setahun terakhir ini aja apa dari sejak sebelum Pak Jokowi. Jadi sepanjang reformasi ini kita masih pada kondisi abnormal. Kondisi abnormal itu apa? Kita kan normalnya, mungkin Mbak Didi ini kan meskipun ekonomi, dia kan disertasinya kan tentang politik ya. Itu kan dalam negara demokrasi yang terkonsolidasi itu kan ada indikator-indikatornya. Nah, semua indikator itu yang saya sebutkan tadi itu kan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu kita meskipun dalam batas-batas tertentu dianggap sudah luber jurdil, tetapi kan di situ ada aspek yang masih sangat mengganggu jalannya pemilu yang fair gitu, seperti money politik, kemudian dugaan keterlibatan aparat dan lain-lain, itu kan masih ada di situ. Dan bahkan sekarang ini dalam aspek pemilu satu saja, aspek pemilu itu kita masih pada posisi yang sangat memprihatinkan. Mbak Didi ini seharusnya, Mas, kemarin itu karena dia sudah rajin, ya kan, turun ke lapangan. Saya lihat bannernya juga sampai ke tepi-tepi sawah loh bannernya. Seharusnya waktu pileg pileg kemarin. Nah, itu dalam ukuran logika yang normal seharusnya jadi. Ya kan? Tetapi kan Mas. Tapi kan di situ ada yang namanya money politik sangat kuat. Ya, jadi orang-orang yang sudah sangat populer, seperti di Jakarta, terutama Jakarta Selatan ini, orang-orang yang sangat populer, pejuang demokrasi dan lain-lain, dikalahkan oleh orang yang dari antabrata gitu, karena money politik, atau dari dunia tertentu yang karena hanya popularitas kemudian dia bisa mengalahkan orang yang sebenarnya sudah itu kan abnormal sebenarnya, abnormal seperti itu. Nah, kondisi abnormal seperti itu ya sebenarnya di negara-negara maju juga ada, cuman kan tidak semasif kita ini sudah terbuka sekali. Jadi teman saya itu ada seorang teman, Mbak, itu bisa terpilih menjadi anggota DPR itu sampai habis antara 20 sampai 30 miliar misalnya. Nah, orang seperti saya, mungkin seperti Mas Iyo, ini kan menjadi nyaris mustahil untuk jadi anggota legislatif gitu. Karena puluhan miliar. Bukan mustahil, Mas. Saya kalau punya uang segitu. Karena maksud saya gitu. Kalau Mas Iyo punya uang sebesar itu juga ngapain juga buat buang-buang gitu kan. Toh dalam kondisi abnormal ini yang namanya aspirasi politik itu tidak selalu bisa disalurkan dalam lembaga-lembaga formal seperti DPR dan lain-lain. Bahkan sebaliknya kadang-kadang
Jadi saya ini kan aktivis Muhammadiyah ya. Nah, Muhammadiyah itu Mbak, Muhammadiyah itu menjadi tempat mengadu orang-orang yang selama ini merasa tidak diuntungkan oleh kebijakan negara. Misalnya dalam kasus Rempang ya. Itu mereka mengadunya ke Muhammadiyah. Mereka sudah mengadu ke Ombudsman, sudah mengadu ke Komnas HAM, sudah mengadu ke DPR karena tidak ada, mungkin pada waktu terjadi dialog ada respon yang bagus, tetapi kan setelah itu kan tidak ada follow up yang mengadunya ke Muhammadiyah. Rempang ini apa? Yang kasus apa nih? Kasus yang di Batam. Iya ya, kasus itu pembangunan apa ya? Itu loh kasus Power plant, bukan? nikel. Oh, nikel. Ya? Jadi banyak yang tidak selesai ya. Coba. Nah, saya coba mau gali lagi tadi kalau dalam urusan yang toleransi tadi deh. Ya, itu kan ya. berarti kan cuma baru urusan Ahmadiyah dan Syiah yang pengungsi. Jadi itu gini selesai. Mas. Tapi masalah dasarnya selesai nggak menurut Mas? Masalah dasarnya itu nggak selesai. Karena apa? Karena memang kita ini ya kita ini kan demokrasinya tidak terpenuhi syarat-syarat yang namanya modal sosial ya. Modal sosial demokrasi itu kan salah satunya adalah toleransi sebenarnya, toleransi. Dan tidak hanya sebatas toleransi, di situ harus ada koeksisten, Mas Yo, Mbak Didi ya. Kalau toleransi saja itu sebenarnya belum cukup, karena saya sebagai Muslim saya mentoleransi Mas Iyo. Mentoleransi dalam bidang apa gitu kan? Di luar itu kan berarti kan kata saya mentoleransi itu kan pada dasarnya berangkat dari ketidaksetujuan. Berangkat dari sebenarnya kita ini berangkat dari perbedaan, mungkin juga berangkat dari pertentangan. Meskipun saya musuh Anda, tapi saya mentoleransi Anda kan gitu. Itu kan logikanya kan seperti itu. Berbeda dengan koeksistensi. Nah, prasyarat demokrasi itu sebenarnya modal sosialnya itu harus ada koeksistensi dalam keragaman. Artinya apa? Artinya ya saya sebagai Muslim diakui keberadaannya sama seperti pemeluk agama yang lain diakui keberadaannya dan rela untuk hidup bersama-sama. Nah, sekarang ini kan orang mungkin hanya sebatas toleransi, tetapi ketika slogan gitu ya. Ketika temannya sendiri itu mau mendirikan tempat ibadah misalnya, itu kan tidak mau dia. Betul. Itu kan artinya dia tidak mau hidup bersama kalau seperti itu. Nah, ini soal pendirian rumah ibadah ini kan tidak ada progresivitas juga ya. Jadi masih selalu terjadi nih. Dan SKB 3 Menteri ini kan belum diubah ya, belum dicabut. Ya. Sudah ada sedikit revisi tetapi belum kalau saya bilang sih sebenarnya pendirian rumah ibadah itu kan kelanjutan dari hak warga negara untuk beribadah dan memeluk keyakinan agama. Nah, jadi karena ada hak itu dan karena dia punya tanggung jawab individual untuk menjalankan agamanya, ya dia membutuhkan yang namanya tempat gitu loh. Nah, jadi kalau di dalam di dalam jangankan rumah ibadah ya, beribadah di rumah sendiri aja itu dikomplain loh sama tetangga-tetangga. Ya. Masih banyak ya. Masih banyak yang seperti itu bikin kebaktian atau misa di kediaman pribadi itu dikomplain sama tetangga-tetangganya gitu. Ya itu kan, jadi kan dalam aturan itu dan menurut saya itu harus direvisi itu. Dalam aturan itu kan membedakan antara rumah ibadah dengan rumah doa kalau dalam Kristen dan Katolik itu mungkin istilahnya ya. Kalau dalam Islam itu ada masjid, ada musola. Nah, yang harus izin ini masjid dan gereja.
Sementara yang musola, mungkin rumah doa atau apa perkumpulan, kalau kita di Muslim itu majelis taklim, nggak tahu kalau di Katolik Kristen itu istilahnya apa, itu kan tidak perlu izin. Tapi pada faktanya sekarang ini, nah yang seperti Mbak Didi bilang itu dalam banyak kasus sih. Di masyarakat. Dan memang agak tidak mungkin sih dengan SKB 3 Menteri kan syaratnya kan harus mendapat persetujuan warga sekitar. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang yang sulit untuk bisa dipenuhi, Mas. Betul. Karena apa? Karena kita sebenarnya masyarakat kita ini belum sampai pada pada tahap koeksisten tadi itu. Ya. Untuk mengakui sahabat-sahabat kita yang berbeda dengan segala hak-haknya gitu. Nah, belum. Dan ini kan logika yang selalu ada di publik kan, dilarang mendirikan di sini karena di sini mayoritas bukan memeluk agama itu. Ya. Iya. Karena Indonesia sebenarnya kan cuma satu agama mayoritas yang paling besar. Maka kalau pakai logika itu nggak akan pernah ada tempat ibadah agama lain. Kami di Muhammadiyah itu ya secara kelembagaan itu tidak pernah punya friksi seperti itu. Justru Muhammadiyah itu, Mbak, itu besar di wilayah-wilayah minoritas Muslim, seperti di NTT, di Papua, kita punya perguruan tinggi, punya amal usaha, ada kerjasama juga ya. Dan kita terapkan itu proporsional, proporsional. Misalnya nih, ada perguruan tinggi Muhammadiyah di Papua sana. Jadi sesuai dengan dengan proporsi proporsi jumlah penduduknya dan lain-lain itu pegawainya, dosen-dosennya dan mahasiswanya juga sama seperti itu. Jadi makanya ada istilah Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Oh, ada Krismuha ya? Iya. Oh. Ada Kristen Muhammadiyah. Itu Mas Mukti yang melakukan riset. Abdul Mukti. Abdul Mukti itu disertasi doktornya, salah satunya riset tentang itu, tentang sekolah-sekolah Muhammadiyah yang di wilayah Kristen gitu. Jadi mereka ini dapat bantuan, dapat ini ya dari orang-orang Kristen. Ya karena jalur pendidikan lah ya. Itu kan memang masih sangat kekurangan. Dan ketika kita ngadain kegiatan di Ambon itu, Mbak, itu kan yang menyanyikan himne Muhammadiyah atau Mars Muhammadiyah itu kan paduan suara dari gereja. Iya. Itu sebenarnya kalau menjadi Muslim itu hanya dengan ucapan, itu sudah auto Muslim. Iya benar ya. Okay. Karena di dalam lagu Muhammadiyah itu ada Al-Islam agamaku, Muhammad Nabi. Jadi udah mengucapkan kalimat syahadat ya. jadi auto login itu. Auto login. Tapi kan ya sebenarnya teman-teman kita yang non Muslim ini justru mereka toleransinya itu terhadap kami yang Muslim tinggi. Kenapa nggak sebaliknya ya, Mas Rohim? Gini, kan gini, Mbak. Yang namanya manusia itu kan dia merasa ketika mayoritas. Makanya saya kalau di Muhammadiyah itu jangan pernah merasa Anda itu mayoritas di sini misalnya, karena di tempat lain kita itu minoritas. Iya benar. Itu kesadaran itu kan masih kurang, Karena apa? Mungkin karena faktor literasi ya, mainnya kurang jauh dan lain-lain gitu. Jadi saya ingat waktu pulang kampung ke Solo ya, karena sebagian besar keluarga di Solo kan non Muslim. Itu di rumah mereka kalau kita bertandang ke sana, mereka siapkan sajadah untuk kita yang kalau pas mampir sana itu mau sholat. Gitu. Mereka udah otomatis seperti itu. Harus idealnya kan seperti itu ya. Nah, peran negara dalam hal ini gimana Mas Roy? Kalau melihat negara itu kan seharusnya melindungi hak-hak asasi warganya. Nah, makanya saya pernah ngeritik keras itu ketika wali kota mana nih? Cilegon ya. Wali kota Cilegon itu ikut bersama masyarakat karena alasan aspirasi menyegel. Ikut menyegel, sama-sama menyegel dengan warga.
Alasannya karena aspirasi. Menyegel gereja, iya, rumah ibadah. Rumah ibadah. Jadi ada proses pembangunan rumah ibadah di sana, kemudian belum jadi gitu, belum sempurna. Terus disegel. Sudah dipakai. Terus sama wali kotanya sama ini disegel. Itu ikut Artinya menyegel. selama pemerintahan Jokowi 10 tahun ini, persoalan ini kan tidak terabaikan ya. Misalnya tidak selesai. Tidak selesai karena misalnya gini, kita lihat soal perizinan usaha itu kan banyak dipangkas dengan omnibus law dan sebagainya, dipersingkat, izin yang tadinya 1.000 lebih menjadi cuma 10 izin atau lebih sedikit lagi misalnya gitu. Tapi soal izin rumah ibadah ini kan nggak tuntas. Ya, karena Pak Jokowi itu kan memang prioritasnya kan ke ini Mas, ke infrastruktur ya. Dan dalam pembangunan infrastruktur itu kan harus kita akui memang ya itu lebih ke orientasi masa depan barangkali. Kalau pembangunan fisik oke. Tetapi kan tidak hanya sekedar membangun secara fisik. Iya. Fungsinya juga harus diperhatikan. Betul. Efektivitas budgetnya, jangan terus ini dibangun. Nah, dalam pembangunan fisik itu hampir ya, bukan selalu, hampir selalu mengabaikan aspek-aspek non fisik seperti misalnya hak-hak warga negara, hak ulayat, gitu ya. Hak ulayat dan lain-lain. Itu kasusnya Rempang. Kasus Rempang itu kan sebenarnya itu. Warga yang diabaikan. Rempang, Kendeng, segala macam. Iya, ya, itu. Jadi itu saya kira itu proses yang bisa terjadi dimanapun. Nah, dalam periode pertama itu kan mungkin karena banyak terlibat juga di aktivis HAM dan lain-lain ikut dalam pemerintahan Pak Jokowi. Itu aspek-aspek itu mungkin masih diperhatikan karena keberadaan tokoh-tokoh ini ya. Dan mungkin di aspek ekonomi juga kan dulu kan masih ada almarhum Bang Rizal Ramli, terus juga ada orang-orang yang betul-betul kritis dan mempertimbangkan berbagai macam aspek gitu, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan gitu loh. Karena sebenarnya antara pertumbuhan dan demokratisasi itu kan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Harus pertentangkan. Saya kira malah mendukung biasanya negara itu kan demokratis. Muhammad Yunus ya yang dapat hadiah Nobel. Nah, itu salah satunya kan karena itu. Jadi dia bagaimana sistem demokrasi ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu dikembangkan, tetapi itu kemudian tidak bertentangan dengan aspek-aspek yang aspek lain, khususnya ya HAM gitu ya, pemberdayaan. Muhammad Yunus, Amartya Sen juga. Betul. Kan dia juga tesisnya itu ya, demokrasi tumbuh, maka pertumbuhan ekonomi juga tumbuh gitu kan. Dalam masyarakat yang plural itu kan selalu dipertentangkan kan kayak gitu. Selalu dipertentangkan. Yang sebenarnya kalau masyarakat itu betul-betul sudah terdidik. Nah, kita ini problemnya, Mas, kita ini kan jadi sampai sejauh ini masyarakat kita itu rata-rata tingkat pendidikannya itu kelas 10 apa kelas 11 itu. Jadi SMP ya. SMA kelas 1. SMA kelas 1 atau SMP kelas 10 lah ya. Itu rata-rata pendidikannya. Nah, secara logik bukan berarti kita kemudian mengabaikan teman-teman yang berpendidikan rendah, tidak itu, tetapi dalam kehidupan manusia itu kan dalam setiap fase dia ada kebutuhan-kebutuhan yang harus menjadi prioritas. Nah, karena faktor pendidikan, karena faktor ekonomi dan lain-lain. Nah, faktor-faktor ini membuat bangsa kita itu prioritasnya belum pada aspek-aspek yang menyangkut harkat dan martabat pribadinya. Masih bagaimana cara memenuhi kebutuhan fisik.
misalnya kebutuhan primer seperti sandang, papan, pangan dan lain-lain. Nah, kebutuhan akan harkat martabat pribadi itu kan terlalu mewah buat mereka yang masih berada pada batas-batas itu. Bahkan jangankan mereka ya, kita saja pada batas-batas tertentu ketika menghadapi situasi yang mungkin kita tidak bisa survive, itu kan kita akan kembali ke situ lagi. Nah, gitulah. Jadi wajar saja kalau ada teman-teman Mas Iyo mungkin karena takut tidak mendapat pekerjaan atau apa gitu ya, sesuatu yang salah atau apa itu tetap didukung. Idealismenya luntur. Jadi kepepet ya. Karena kebutuhan perut. Karena kebutuhan fisik. Ya tidak semata-mata kebutuhan fisik, mungkin ada faktor eksistensi. Kalau misalnya tidak ikut pemerintahan, misalnya dia merasa tidak eksis. Meskipun perutnya kenyang ya. Tetapi soal eksistensi gini kan. Kekuasaan. Nah ini tadi soal perizinan rumah ibadah dan sebagainya kan nggak selesai di periode Pak Jokowi. Ini menarik, di periode pertama Pak Jokowi itu ada 2 kasus penistaan agama yang cukup besar. Jadi kan masih menggunakan pasal peninggalan zaman Belanda, bahkan mungkin peninggalan abad pertengahan itu kan. Orang penistaan agama dulu dibakar, dianggap sebagai penyihir. Ada 2 kasus besar, Ahok, Basuki Cahayapurnama tahun 2017, dan Meliana di Tanjung Balai. Ini kan juga dahsyat ya. 2 orang yang terkena kasus penistaan agama. Di periode 2 ada 1 tuh yang dia juga dianggap penista agama, sudah dipenjara masih dibully lagi sama polisi yang juga terpidana waktu itu. Polisi Jenderal Bintang berapa itu? Napoleon itu kan. Jadi sama-sama dipenjara masih bisa membuli. Nah, soal penistaan agama ini sebenarnya wilayah yang gimana sih Mas Rohim nih? Kok bisa orang diadili karena menista agama dan sebagainya gitu? Jadi gini ya, dalam satu sisi memang pemerintah itu punya otoritas ya. Tetapi di sisi lain demokratisasi ini Mas, itu juga ada sisi-sisi yang membuat hambatan terhadap proses itu. Karena apa? Karena demokrasi kita itu masih berjalan pada tahap prosedural. Artinya apa? Artinya ada tirani, apa istilahnya? Tirani minoritas. Mayoritas kemudian ada apa lagi? Ada otonomi daerah dan lain-lain. Di banyak tempat ya. Misalnya dalam yang paling banyak itu sebenarnya di dunia pendidikan Mas. Di dunia pendidikan itu banyak sekali itu. Ada soal intoleransi, soal bully. Tadi kan intoleransi sudah jatuh tertimpa tangga, dibully pula kan kayak gitu. Nah itu ada masuk wilayah otonomi daerah yang kebijakan di bidang pendidikan dan agama sebenarnya ini tidak masuk wilayah otonomi daerah. Agama itu sama dengan keuangan. Tetapi para pejabat daerah, ya, terutama mereka yang dipilih oleh masyarakat, itu kan selalu bertumpu pada aspirasi mayoritas supaya dia terpilih. Ini problem demokrasi kita. Janji kampanyenya. Janji kampanyenya gitu ya. Itu misalnya ada ini bukan hanya Muslim ya. Ini yang Kristen, yang Kristen, yang Hindu juga sama seperti itu. Jadi ada, kalau di Jakarta itu ada ini wilayah Muslim, kemudian yang tidak itu di wilayah-wilayah Kristen itu menurut risetnya Mbak Alisa Wahid apa siapa gitu, itu ada itu kasus-kasus seperti itu. Kasus penistaan agama juga. Kebijakan yang pro mayoritas, pro mayoritas gitu loh. Walaupun mayoritasnya belum tentu benar. Sama nih Muhammadiyah juga
di wilayah-wilayah Muhammadiyah itu yang minoritas ya, yang minoritas. Dan tapi uniknya gangguan Muhammadiyah itu bukan dari Kristen atau Katolik, tapi dari umat Muslim sendiri. Misalnya kayak di Aceh ya. Di Aceh itu masjid kita dibakar. Kemudian ada di Banyuwangi, di daerah Banyuwangi itu ada musola kita atau pancangan papan nama. Padahal sesama Muslim ya? Iya, itu karena wilayah yang aliran lain. Karena ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan cara seperti itu. Nah, seharusnya itu kan kalau para pemimpin daerah itu dia sebagai negarawan, negarawan itu kan fungsinya apa? Fungsinya menjaga hak-hak warga negara supaya terpenuhi dengan sepenuhnya. Jadi bukan ikut serta suara mayoritas, tetapi bagaimana dia menjaga yang minoritas ini tidak diganggu oleh mayoritas. Kan gitu seharusnya tugas negara. Ada affirmative policy, affirmative action gitu ya. Seharusnya kan seperti itu. Nah, karena demokrasi kita demokrasinya mayoritarian, terus prosedural, terus ini ya yang minoritas selalu ditindas. Gitu ya. Jadi ini memang nggak selesai ya urusan ini dan tidak menjadi atensi khusus ya di pemerintahan Pak Jokowi ya. Tidak urusan ini ya. Ya mungkin dalam batas-batas tertentu ada, tetapi bukan prioritas. Bukan prioritas. Dan ada tapi nggak tuntas tadi kata Mas. Iya, nggak tuntas dan nggak tahu itu sampai kapan tuntasnya. Ya. Ini kan karena masalah itu, Mas, sebenarnya itu bukan hanya bukan hanya persoalan politik ya, tetapi persoalan ideologi. Nah, kita ketika masuk wilayah ideologi itu orang ya. Saya sering mengatakan orang itu rela mati untuk mempertahankan ideologi. Dan itu negara susah intervensi di situ. Ada orang punya keyakinan bahwa misalnya merusak masjidnya milik Muhammadiyah itu ibadah. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Itu dicegah oleh negara juga tetap saja dia. Mereka beranggapan jihad lah ya. Iya, dia menganggap itu jihad. Nah, itu problem. Ya. Jadi makanya kenapa kita menentang namanya demokrasi agama, politisasi agama itu kan karena itu. Karena ketika ideologi agama itu menjadi ideologi kekuasaan, dia akan bukan saja menistakan, tetapi mengikis ya paham-paham yang berbeda. Nah, kawan saya yang junior saya di Maarif Institute itu yang under Nubowo itu kan salah satu risetnya itu kan tentang moderasi tentang moderasi beragama. Nah, dalam hasil riset dia itu moderasi beragama ya, di era pemerintahan Jokowi itu ada kecenderungan menjadi etatisme negara. Itu artinya itu menjadi semacam dalam tanda petik ideologi negara yang bagi mereka yang tidak mengikuti program moderasi beragama ini dianggap radikal, dianggap padahal programnya oke nggak? Iya kan programnya oke, Mas. Programnya oke, tetapi kan yang namanya negara itu kan tidak boleh tidak boleh menistakan atau tidak boleh mengabaikan warga negara manapun yang punya ideologi apapun sepanjang ideologi itu menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia itu kan masih diakui, tidak dilarang. Bahkan yang dilarang pun sebenarnya karena keyakinan yang disebutkan dalam konstitusi itu tidak terjemahannya itu tidak hanya merujuk pada agama dalam pengertian formal. Makanya sekarang ini kan belakangan ya
Jokowi akhir periode pertama atau awal-awal periode kedua ya, itu kan teman-teman dari penganut aliran kepercayaan yang dulu istilahnya aliran kepercayaan itu agama lokal itu kan sudah diadopsi di KTP. Yang tadinya itu dia harus memilih salah satu dari lima itu. Nah sekarang ini mereka sudah bisa mencantumkan. Misalnya kayak Keharingan, kayak teman-teman di Jawa Barat. Sekarang udah bisa ya. Sudah bisa. Sunda Wiwitan dan lain-lain. Tapi yang jadi problem masih belum selesai. Bahkan ini juga ditarik lagi rencananya dulu kan dalam hal pernikahan, keputusan negara catatan sipil itu kan membolehkan pernikahan beda agama. Nah itu kan terus rame terus ditarik lagi. Rasanya nih negara nih mau punya kebijakan tapi selalu takut dengan ketika mulai mayoritas banyak menentang, kupingnya tipis gitu ya. Sama seperti kasus tahun 2017 itu kan ketika ada demo besar-besaran. Ya. Ini di Indonesia nih Mas. Di Indonesia ini Mas Rohim, kita kayaknya diskusinya berat. Kalau gitu kita minum dulu nih. Nah, itu. Tapi benar ya Mas Rohim ya begitu ya. Saya merasanya ketika membuat kebijakan lalu banyak terjadi protes, kemudian jadi dimundurkan lagi. Tekanan massa Jadi membuat pemerintah sebenarnya yang jadi jargonnya siapa? Gusman kita ini tuh. Agama harus menjadi inspirasi bukan menjadi aspirasi. Itu bagus. Bagus itu. Tapi aturannya nggak jadi diberlakukan. Tapi dalam praktek ya agama itu selalu menjadi aspiran. Itu. Munculnya peraturan daerah di daerah juga itu kan karena. Dan dalam proses politik di Indonesia ini siapapun tidak berani berpihak pada kelompok minoritas karena dia tidak akan terpilih dalam pilkada. Gitu ya. Nah, itu. Tidak menjadi populer kalau berpihak kepada minoriti. Itu satu. Yang kedua, masalah ideologi di Indonesia ini belum selesai, Mas, dari zaman dahulu kala. Dari zaman dahulu kala. Jadi, ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu memproklamirkan kemerdekaan, itu kan selalu menimbulkan tafsiran-tafsiran. Misalnya kenapa hari Jumat, kenapa jam 10, kenapa? Itu ada pihak-pihak yang menafsirkan itu dengan agama tertentu. Kemudian perdebatan tentang Pancasila, sila pertama itu ya, yang sebelumnya ada Piagam Jakarta. Nah, itu kan Piagam Jakarta itu kan sebenarnya termasuk Bung Karno kan menandatangani itu kan. Nah, tapi karena kemudian ada protes dan ada kelompok-kelompok yang menganggap protes itu hoax. Protes dari ini almarhum Ridwan Saidi itu sampai meninggal itu dia menganggap yang namanya Bung Hatta itu pembohong. Oh ya? Iya. Hoax itu soal suara dari Indonesia Timur ingin segala macam itu. Ada loh suara-suara itu. Jadi itu kenapa Bung Hatta harus berbohong logikanya? Itulah. Bung Hatta kan Muslim juga. Bung Hatta kan Muslim juga dan sangat mungkin secara logik sebenarnya waktu itu tuh sangat mungkin kalau misalnya kita karena apa ya? Karena kan Piagam Jakarta itu sebenarnya dari segi bahasa dari segi bahasa itu sesuai dengan penganutnya masing-masing ya. Itu kan masih mungkin saya kira waktu itu logiknya Bung Karno. Ini kan sesuai dengan agamanya gitu ya. Udah tanda tangan saja. Tetapi kemudian kan itu kan ditafsirkan bahwa Piagam Jakarta itu sebagai aspirasi kelompok Muslim waktu itu. Kan gitu. Dan sampai saat ini yang namanya tafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu kan menurut BPIP sendiri dan menurut kelompok-kelompok Muslim itu juga berbeda lagi. Nah, itu sampai sekarang masih seperti itu, Mas. Jadi belum selesai kita ya urusan Pancasila. Belum selesai. Terutama secara normatif sudah, ya. Secara normatif sudah. Tetapi secara faktual itu belum selesai. Sila pertama aja belum selesai ini urusannya. Gimana sampai
Sila keadilan sosial nih kayaknya masih lama banget. Sila keadilan sosial itu kata Buya. Keadilan sosial itu sila yang paling paling bukan. Apa? Paling ini dilupakan. Yatim piatu istilahnya. Oh, tidak diperhatikan. Iya, tidak diperhatikan. Okay. Jadi yatim piatu itu kan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Iya. Oke. Jadi kalau sekarang kita kasih skor 1 sampai 10 nih. Dalam hal toleransi beragama, kehidupan demokrasi, berapa? Saya merujuk pada ini aja. Skornya berapa? Kan kalau kita ngarang-ngarang kan nanti wah ini kan nggak ada alasannya. Kalau di indeks demokrasi ya, yang resmi itu. Ya. Itu kan turun kita ya. 7. Di angka 7. Sebelumnya berapa, Mas? Di angka 7 dari 10. Ya sebelumnya itu kan kalau di Freedom House itu dari aduh saya lupa angkanya itu. Terakhir itu kan 667 apa berapa gitu. 6,7. Sekarang enggak dari skala 100 itu ya. Oh, dari 100. 67 dari 100. Sekarang jadi 70-an. Kira-kira gitu. Atau gimana? 70-an dari 100. Sekarang enggak turun Malah turun ya. Turun kan? Turun. Jadi turun. Di awal itu baik, kemudian di akhir itu turun ya. Ya artinya menurun lah ya. Nah, sama di situ angka kan kepuasan, tinggian angka kepuasan kayaknya. Angka tingkat kepuasan. Apa istilahnya itu di situ flower demokrasi ya? Demokrasi yang cacat. Demokrasi yang cacat. Cacatnya di mana, Mas? Ya cacatnya mungkin karena proses pemilu yang masih banyak kecurangan, money politik dan lain-lain gitu. Nah, dalam kebebasan beragama itu juga turun dan istilahnya itu kebebasan yang semu. Bukan, yang terbatas. Kebebasan yang terbatas. Bebas terbatas. Bebas terbatas. Berarti nggak bebas dong kalau bebas terbatas. Itu makanya semua ya karena. Oke, jadi ini catatan ini penting nih. Berarti dalam hal demokratisasi, lalu juga dalam hal toleransi, PR-nya, raportnya merah ya dalam pemerintahan Pak Jokowi ya. Turun bahkan ya. Kuning kali, nggak nyampe merah. Nggak nyampe merah. Ya tapi turun. Ya 67 itu kan masih lulus sebenarnya. Enggak, KKM sekarang 75. KKM sekarang 75, nggak bisa, harus kalau 6. Cuman memang gini Mas ya, ini kan pemerintahan kita ini dari zaman dulu itu kan rezimnya itu kan rezim ini ya, kepuasan publik. Oke. Jadi semuanya berdasarkan kepuasan publik. Tingkat kepuasan publik. Tapi kan dari sisi mana? Indeks demokrasi dengan kepuasan publik itu masih berselisih paham itu. Karena kepuasan publik ya seperti survei yang dilakukan Kompas dan lembaga-lembaga lain itu kan masih tinggi kepuasannya, masih relatif. Karena mungkin dari sisi sebelum disurvei dikasih bansos. Mungkin kayak zaman dulu ya. Zaman dulu kita di media gitu. Iya. Sebelum survei? Enggak, dulu survei yang media masih Nielsen. Iya, Asen Nielsen ya. Itu kan sebelum Asen Nielsen survei kita bagi-bagi majalah gratis dulu. Jadi penetrasinya tinggi ya. Oke. Mas Rohim, satu lagi nih pertanyaan dari kami. Kan nanti presiden kita yang akan datang itu adalah seorang militer. Prabowo Subianto. Seorang militer yang beberapa waktu yang lalu pernah mendapat catatan dari pegiat HAM. Ada unsur-unsur pelanggaran HAM-nya gitu ya. Nah, ini sikap para pejuang HAM itu bagaimana ya? Karena ya teman-teman yang waktu kasus 98 itu mereka mengalami penculikan, mengalami yang teman-teman Tionghoa yang diperkosa, tokonya dibakar, itu mereka masih mengalami trauma-trauma seperti itu, Mas. Jadi gini ya, ini presiden terpilih kita ini unik ya. Kenapa saya katakan unik? Jadi dia ini mungkin meniru politiknya Pak Jokowi kali ya. Pak Jokowi itu kan orang-orang yang membenci dia itu kan dia rangkul. Ya.
Makanya orang seperti maaf misalnya kalau kita sebut nama orang seperti Fahri Hamzah, Fadlizon, itu kan kalau ketemu Jokowi langsung, ketemu keluarganya, itu kan mati angin dia. Mati gaya. Jadi, nah ini Pak Prabowo ini meniru gaya Jokowi atau memang dia punya kepribadian yang seperti itu ya. Mudah-mudahan memang dia punya kepribadian seperti itu sehingga dia memaafkan orang-orang yang ini. Merangkul orang-orang yang dianggap berseberangan. Jadi sampean bayangkan ya Mas Iyo, Mbak Didi, itu jenderal-jenderal yang dulu tanda tangan pemecatan Prabowo itu sekarang berada di belakang dia semua. Kecuali Pak Fahru Roji karena Pak Fahru Roji itu tanda tangan nggak ya? Ikut ya? Enggak kali. Ikut ya waktu saya nggak tahu. Nggak ingat saya. Tapi kan yang paling Pak Agum ya. Itu kan Pak Agum tuh keras sekali tuh. Kalau ngomong kemarin waktu Joko periode pertama itu. Sekarang di belakang dia. Ya itulah. Mungkin karena zaman susah. Terus teman-teman yang dulu diculik, yang katanya yang menculik itu Pak Prabowo, sebagian sudah menjadi merapat. Malah itu tanda zaman makin susah kali kalau pakai teori Mas Rohim tadi. Jadi kayak apa Stockholm itu? Stockholm syndrome. Kan seperti itu. Nah, apakah itu faktor dari sisi korbannya atau dari sisi Pak Prabowo-nya sendiri mungkin bisa membuktikan dia kalau dia bisa meyakinkan orang-orang ini kalau dia tidak terlibat, dia menjadi korban bagian dari korban politik waktu itu. Kan isunya kan seperti itu. Kalau kita baca ada iming-iming nggak yang ditawarkan? Kalau kita baca bukunya, antara bukunya Pak Wiranto dengan bukunya Fadlizon, itu kan beda. Betul. Itu kan. Saya lupa judulnya itu apa. Biasanya ya kalau Stockholm Syndrome itu kan ketakutan karena ya udah deh kalau gitu saya baik-baik aja karena saya takut disiksa lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau ini enggak, ini kayaknya bukan ketakutan itu, tapi mungkin karena ada sesuatu yang mungkin diberikan untuk kehidupannya menjadi lebih layak gitu ya. Diayomi. Ya itu dari sisi ekonomi. Itu kan bagi orang-orang tertentu itu kan dianggap sesuatu yang baik gitu. Mungkin bagi kita atau bagi sebagian orang itu itu kan kamuflase dan lain-lain segala macam. Tapi ada yang ditipu juga yang kasus yang korban kemarin kan banyak yang nggak tahu tuh yang korban orang hilang, keluarga korban orang hilang kan ada satu yang ini kan cukup ramai nih. Satu yang mengkoordinir gerakan itu tapi sebenarnya dia agak menipu tuh. Dengan membagi-bagi setiap orang tiba-tiba dikasih 1 miliar tapi nggak tahu itu sebenarnya apa. Nah itu kan ada banyak kayak gitu-gitunya juga. Nah ini yang memang mungkin harus dibuktikan ke depan sih sebetulnya untuk pemerintahan baru. Saya sih concernnya ya pemerintahan ke depan itu kalau bisa ya harus ada oposisi lah gitu. Tetap gitu ya? Bukan oposisi dalam pengertian kan kita kan kadang-kadang dalam percakapan resmi di pemerintahan itu kan kita tidak mengenal oposisi. Dalam arti gini loh. Jadi jangan semuanya ikut itu. Ada saya masih berharap misalnya kayak partainya Mbak Didi sekarang ya, bukan yang dulu. Kalau yang dulu udah nggak bisa diharapin ya. Itu kawan-kawan saya. yang sudah berharap pengen ada menteri 2, 3. Sekarang kan udah ada satu, Nasdem sudah di luar pemerintahan. Iya, Nasdem menyatakan diri. Sekjen yang baru bilangnya seperti itu, tapi nggak tahu. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi kan di balik pernyataan itu masih ada kata-kata mendukung pemerintah. Nggak mau menteri tapi mendukung pemerintah. Tapi tidak ada di dalam kabinet kan nggak mungkin. Ya udah kita aja lah yang jadi oposisi. Kan kita nggak ada di dalam kabinet tuh pasti. Ya itu kan lemah sekali Mas. Nah kalau jadi gini ya, oposisi itu kan sebenarnya maksud saya perimbangan kekuasaan itu sebenarnya sunatullah ya, katakanlah seperti itu hukum alam. Jadi kalau kalau kebijakan pemerintah itu nanti
tidak pro rakyat itu meskipun DPR misalnya tetap mendukung, itu pasti ada kelompok masyarakat sipil yang akan bergerak, itu otomatis. Iya, berarti civil society yang jadi oposisi dong. Jadi nggak perlu. Partai politik semua merapat ke kekuasaan. Di politik formalnya posisi masyarakat sipil ini kan sekarang ini kan lemah, lemah ya. Karena ya mungkin ada aspek demokratisnya, karena jadi serba tanggung kan. Kalau misalnya otoriter sekalian sama seperti zaman Pak Harto dulu, nah itu bergeraknya enak Mas. Iya, bergeraknya kolektif kolegial. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang ini kuasi demokrasi sekaligus kuasi otoritarian gitu ya. Ya kita lihat aja nanti. Gitu ya. Lihat aja nanti. Iya sih. Karena saya sendiri di Muhammadiyah juga seperti itu. Ya kita harus bersikap proporsional. Jadi kalau pemerintah itu misalnya langkah-langkahnya tidak pro rakyat, baik ya kita apresiasi. Kita dukung. Kalau tidak pro rakyat, kita kritik. Gitu. Oke, setuju proporsional. Terima kasih Mas Rohim atas sama-sama. ngobrolnya hari ini. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya, udah hampir 1 jam. Teman-teman, sambil dengerin kita ngobrol, jangan lupa ya subscribe. Terus ada pertanyaan ke Mas Rohim, silakan diberi pertanyaan dan komentarnya. Kira-kira ingin narasumber siapa lagi nih yang akan ngobrol dengan kita di Tactics. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.